Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Alhamdulillah, pada pagi hari ini ya, segala puji syukur bagi Allah yang telah hadirkan seorang tamu di gedung dakwah Mualaf Center Yogyakarta, Mas Junmeng. Junmeng apa Junmeng? Junmeng. Junmeng, Mas Junmeng, jauh-jauh dari Pontianak. Ternyata orang sekampung sama saya, sama-sama Tongin. Ya, sama-sama Tongin. Nah, dan ini Cina asli, masih bisa pakai bahasa Cinanya. Sekarang ngomongnya bahasanya HK ya. HK. Nanti baik, Mas Junmeng ini datang jauh dari Pontianak sampai ke Mualaf Center Yogyakarta. Insya Allah pada pagi hari ini diantar oleh keluarga Pak Sarjono, datang untuk sekaligus menjadi saksi pensyahadatan Mas Junmeng. Nah, sebelum pensyahadatan kita mulai, kita seperti biasa kita kenalan dulu lah sama Mas Junmeng sedikit, boleh ya Mas Junmeng? Boleh. Ya, nama lengkapnya? Junmeng. Junmeng itu ya. Katanya marganya Hi ya. Mungkin kenalan, kalau apa, nama saya Junmeng, saya dari Pontianak, kegiatan sekarang apa gitu. Mungkin boleh memperkenalkan diri. Atau pakai bahasa apa? Bahasa HK bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Silakan coba. Nanti saya translate. Silakan. Perkenalkan namanya siapa, terus dari mana, terus sekarang kegiatannya apa, tinggalnya di Jogja, rencananya di Jogja apa aja. Silakan. Ngam yang ono Junmeng ngày khu tiền hết đó ngày chỉ đi Jogja ngày cho Mualaf lọ phan cáo lấy lại đi phan cáo ngay cả từ cái biệt khó ngày lấy yang sim rồi. Oke. Ya, namanya Junmeng dari Pontianak ya. Terus datang ke Mualaf Center Yogyakarta mau masuk Islam ya. Sekarang masih dalam tahap proses pindah domisili dan insya Allah akan kerja di Yogyakarta gitu ya. Sebelumnya juga udah pernah kerja di Jogja ya Mas Jun. Oke, Mas Jun, pengen masuk Islam ini ada paksaan nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Murni pilihan sendiri? Ada yang mengiming-imingi? Nggak ada ya? Baik, Mas Jun tertarik masuk Islam dari kapan? Soalnya dari kelas 5. Kelas 5 SD? Gimana ceritanya bisa tertarik Islam dari kelas 5 Karena SD? udah rutin tiap hari belajar. Tiap hari belajar? Waktu SD dulu belajar Islam berarti? Oh gitu. Terus senang sama Islam? Senang sama Islam? Karena itu banyak teman, habis itu kalau tiap hari Jumatan ada. Ikut Jumatan juga apa gimana? Ikut Jumatan? Kalau dulu pandai. Oh, waktu kecil udah Jumatan berarti? Oh, luar biasa, Masya. Itu orang tua tahu nggak ikut? Tahu. Karena dibiarin. Dan biasa aja? Oh, orang tua agama apa? Buddha. Kakak, adik? Enggak ada kakak. Oh, adik ya, berarti adik semua. Buddha juga semua? Semua keluarga besar Buddha berarti? Buddha semua. Dan ketika mereka tahu Mas Junmeng belajar Islam, terus ya ikut Jumatan, mereka nggak ada masalah dengan itu? Nggak ada masalah dengan itu? Dibiarin. Terus katanya tadi sempat puasa juga ya? Sempat puasa juga? Nyoba puasa itu umur berapaan itu? Ya kelas 3 SD paling gitu. Kelas 3 SD? Dan orang tua ya fine-fine aja? Biarin aja? Itu disiapin sahur apa gimana? Kan belum bisa masak sendiri? Pandai, masak goreng telur aja. Oh iya? Luar biasa. Jadi orang-orang Pontianak ini memang mandirinya dari kelas 3 SD guys. Luar biasa. Jadi kelas 3 SD udah masak sahur sendiri ya. Terus buka puasa pakai apa? Dimasakin babi ini nggak? Babi kecap nggak ada? Kalau diikutin agama Islam itu kan nggak boleh. Nah terus, tapi kan di rumah Buddha tuh. Nah, terus? Ya udah, orang tua lain. Orang tua nggak masakin itu juga? Oh gitu. Tapi orang tua tetap makan babi tetap? Makan. Tetap ada kan menunya ya? Namanya kita belajar puasa itu mencoba untuk tidak menyentuh babi. Oh iya? Oh, jadi dari kecil juga udah nggak makan babi gitu? Dari kecil, sekitar dari kelas 4 udah nggak makan.
Oh gitu? Oh, kenapa? Babi nggak enak apa gimana? Nggak, karena jarang di rumah kerja. Oh gitu, jarang di rumah. Pulang sekolah kerja. Oh, masya Allah. Dari SD itu? Oh ini ya memang, ya saya paham lah ya, namanya orang Kalimantan emang gitu kayaknya. Ya luar biasa, karena orang tua saya juga termasuk yang bekerja keras ya. Jadi saya bisa lihat bagaimana mereka sangat menjunjung tinggi etos kerja yang bagus sekali. Nah, alhamdulillah. Jadi dari kecil sudah tertarik Islam. Terus sekarang baru memutuskan untuk memeluk agama Islam. Apa yang bikin Mas Jun yakin sekarang mau masuk Islam? Dari keyakinan hati sendiri aja. Karena udah lama itu ya? Udah lama. Udah lama itu ya. Terus bisa tahu Mualaf Center Yogyakarta dari mana? Ya dari Mbak Erna. Oh dari Google. Insyaallah. Oke. Berarti tahunya dari Google. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Terus kok berani banget nekat di Jogja, kan nggak ada siapa-siapa ini? Nggak ada. Nggak ada siapa-siapa. Ya. Terus nekat dari Kalimantan ke Yogyakarta sendirian. Kok bisa yakin banget? Gimana? Bisa yakin banget? Memang keyakinan sendiri. Gitu. Oh ya, bisa. Apa percaya banget di Jogja ini bakalan tetap bisa hidup gitu? Gimana ceritanya? Kalau kita yakin dan bekerja keras ya serahin aja pada yang atas. Oh iya, luar biasa. Dah pasti ada. Ya, berarti seprinsipnya. Jadi jangan-jangan memang orang-orang Cina Kalimantan ini memang luar biasa. Saya juga nggak ada siapa-siapa ya di Jogja ya. Awalnya datang ke sini tanpa siapa-siapa, tanpa apa-apa ya kan. Ya dengan segenap keyakinan rezeki mesti ada. Udah ada porsinya masing-masing ya. Luar biasa. Sampai sini nggak ada siapa-siapa ya. Insya Allah nanti kita jadi keluarga Mas Jun. Oke. Ada Mas Jun, Margahi, ada Mas Lim, Mas Riko ya di sini. Aku dipanggilnya Kohlim di sini. Kohlim. Iya. Nah, sudah yakin kita syahadatkan aja. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang dasar-dasar seseorang itu rukun Islam lah ya. Kita sudah ngobrol-ngobrol tentang rukun Islam. Nah, masih ingat ya tadi ya apa aja? Ingat nggak? Rukun Islam. Ada 5. Ada 5. Rukun Islam itu yang pertama. Gak lupa. Syahadat. Gak apa-apa, lupa. Kalau lupa nanti kita kasih bukunya biar nanti dibaca terus ya. Biar ingat dan menjalankan. Nah, kalau udah menjalankan hafal misalnya gitu. Nanti ada buku bimbingannya, tenang aja Mas. Dari 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ada 5 itu. Ya, sholatnya 5 waktu. Jadi kan sebelumnya dari agama Buddha ya enggak setiap hari lah ibadahnya ya. Kalau dalam Islam ini sehari sholat bakalan 5 kali. Siap? Siap, insya Allah siap ya. Bangun subuh siap? Siap. Gampang lah ya. Gampang, biasa bangun jam 3. Iya, orang Cina kok. Oke lah, kita syahadatkan dulu, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrolnya ya. Mas Jun apa? Agak. Agak ke tengah sedikit. Oh ya, oke. Agak tengah dikit. Nah, Mas Jun, kita minta Mas Jun untuk baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa dibacain sendiri atau bisa ya? Ini baca dari atas sampai bawah sampai sini? Ini aja. Semua. Dari surat pernyataan memeluk agama Islam, sudah kepada sisi Allah hanyalah Islam ya. Sampai sini, sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini. Ya, sampai situ. Bisa? Ini aja. Dari sini? Dari sini semua sampai sini. Ke sini. Ya. Nanti bagian ini saya bimbing. Jadi setelah saya diulangi setelah saya. Ini juga. Itu juga nanti baca sendiri bisa? Bisa. Bisa. Oke, silakan. Ini tanggal 3 Sya'ban 1446 itu tanggal Hijriah. Iya. Dah. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama Islam di sisi Allah. Dia ulang. Sesungguhnya Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Jun Meng, tempat tanggal lahir Pontianak, tanggal 7 bulan 10 2001, alamat pekerjaan belum kawin, garis miring atau tidak bekerja. Agama terdahulu Buddha. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dari diri sendiri
bahwa mulai pada hari ini, Minggu tanggal 3 Sya'ban 1446, 2 Februari 2025, saya telah meninggalkan agama yang terdahulu, ada agama Buddha, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik. Oke. Simpan dulu sini. Ikuti setelah saya Mas ya. Oke. Ya, bismillah. Bismillah. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. tidak ada Tuhan selain Tidak ada Tuhan yang berhak disembah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain selain Allah. Ya. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Silakan dilanjut berikut pernyataan saya. Nah, ini. Ya. Berikutnya pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syarat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin. Alhamdulillah telah bersyahadat ya, telah kita saksikan bersama ya. Ikrar syahadat dari Mas Junmeng ya. Hi Junmeng yang pada pagi hari ini telah sah menjadi bagian dari kita ya, seorang muslim yang tentunya setelah ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua untuk membimbing Mas Jun insyaallah ya. Baik, begitu Mas Jun ya, jadi masuk Islam itu tidak sulit ya, cuma dari ucapan, dari ikrar aja, Niatnya aja. ya, niatnya terus diucapkan, apa yang di dalam hati kita ucapkan, setelah itu dilanjutkan dengan perbuatan. Setelah ini kan dilanjutkan dengan perbuatan apa tadi? Sholat nih ya kan, nanti ada puasa, ada zakat, haji. Nah itu kan perbuatan yang membuktikan bahwa di dalam hati ini benar-benar ada iman Islam gitu. Nah Mas Jun, kita minta tanda tangan di meja aja sebelah sini. Sama nama jelasnya. Namanya pakai tulisan Cina bisa nggak? Nggak usah lah. Oh nggak bisa. Nggak sekolah tulisan Cina berarti? Nggak sekolah dulu? Nggak, mahal soalnya. Oh iya. Ya kadang ada orang-orang yang menganggap kita yang masih bisa bahasa Cina berarti bisa nulis Cina. Enggak ya padahal? Enggak ya. Kecuali Cina asli ya bisa. Cina daratan sana ya? Sama. Ya sama. Kena materai, kena kertas. Sama juga kayak orang Indonesia padahal ya. Kalau orang Indonesia bisa ngomong bahasa Indonesia, kalau nggak sekolah ya nggak bisa nulis juga kan ya. Oh, iya. Nama jelasnya Mas? Oh namanya di bawah malah. Di bawah. Oh ya. Oh rada kebablasan tapi ya apa-apa. Tulis namanya di sini Mas, samping. Sini. Ya samping. Ya, nama panjang. Nah, samping tanda tangannya. Nanti yang itu nanti di. Panjang atau pendek? Panjang. Panjangnya juga pendek kok Mas, cuma Junmeng. Sama. Ya sama. Alhamdulillah. Jadi gitu. Gimana perasaannya Mas Junmeng setelah masuk Islam? Ya seneng. Nah, tenang ya. Sudah sekian lama. Apa rencananya setelah ini? Ya belajar. Belajar dulu, memperbaiki dulu aja. Oke. Jadi ketika seorang mengakui bahwa Islam adalah agamanya, berarti menjadikan Quran dan Sunnah sebagai panutan hidupnya gitu ya. Jadi ketika kita menjalani hidup tuntunan hidup kita ada pada Quran dan Sunnah Rasulullah. Maka dari itu setelah ini mempelajari apa tuntunan-tuntunan syariat Islam ya, gitu ya. Oke Mas. Jadi ketika kita menemukan masalah dalam
hidup kita, ya namanya masalah pasti ada ya, selalu setiap fase pasti ada masalahnya, dan kita mencari solusi di dalam ajaran Islam ini. Mau tentang cari duit, gimana cari duit yang benar, gimana cara cari duit yang halal ya. Namanya cari duit nggak semuanya bisa dijadikan sumber penghasilan. Ada yang halal, ada yang haram ya, ada yang harus ditinggalkan, dan begitu juga semuanya tentang interaksi dan ini dan itu ya, yang kita pelajari bersama semuanya. Siap Mas Jun ya? Siap. Oke, alhamdulillah. Berikutnya Mas Ardi minta ini tipek kertas itu dong, tak hapus yang tanda tangan nih. Dulu pas ngasih tahu ke orang tua mau masuk Islam, gimana respon orang tua? Orang tua ngelarang. Nggak ngelarang? Dan biasa aja? Biasa. Oh, oke. Ada kata-kata apa nggak? Dukungan nggak malahan? Cuman yang berkata agama apapun sama, yang penting jangan kurang ajar aja sama orang tua. Oh iya, mantap. Yang penting jangan kurang ajar sama orang tua ya. Ya, emang gini Pak ya, apa susah banget Mas Ardi? Kayaknya udahlah sih. Ya begitulah, dalam ajaran Islam pun begitu. Jadi jadi dalam Islam kan kita tidak hanya diajarkan untuk beribadah kepada Allah, ya, tidak hanya membangun hubungan kita dengan Allah saja, tapi kita menjaga hubungan kita kepada sesama manusia, dan hubungan yang paling kuat adalah ya nanti sama orang tuanya. Jadi Mas Jun Meng ini walaupun sudah beda agama sama orang tua, tetap harus berbakti sama orang tua, ya kan? Tetap harus sayang sama orang tua. Jadi udah jauh merantau di Jogja, terus orang tua di Ponti ya kan, ya harus sering-sering ngabarin, mak aku masih hidup, menunjukkan nilai-nilai keislaman. Jadi dalam keislaman itu kita sebagai anak diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, gitu Mas. Kalau sebelumnya sayang, berarti setelah ini harus makin sayang. Apalagi paling tua di rumah ya, jadi contoh buat adik-adiknya juga sekalian gitu. Luar biasa ya, begitulah, sesuai dengan ajaran Islam berarti harus sayang sama orang tua. Oke, minta tanda tangan Bapak ya, tanda tangannya, Tanda tangan Pak. Nih. Sebelah sini Pak. Niki. Tanda tangan. Nggih. Sama namanya. Nah, namanya Aryan apa? Tanda tangan dulu. dulu nggak apa-apa. Sama aja. Ini nama. Nah ya, namanya di sini Nama aja. tangan. Iya, nggih. Sarjono nih. Sarjono nggih. Satu lagi, ya di tempat yang sama. Alhamdulillah. Baik. Ada bingkisannya Mas? Dah, alhamdulillah ya. Ada yang mau ditanyakan Mas Jun? Belum ada ya. Oke. Jadi ini sertifikat punya Mas Jun ya. Jadi nanti Mas Jun bisa ambil nanti kalau sudah bisa sholat ya. Jadi nanti, sekarang belajar sholat dulu ya. Nanti kalau sudah bisa sholat baru ambil. Kapan bisa sholatnya, itulah waktu untuk bisa mengambil. Kalau belajarnya cepat berarti bisa sholat yang cepat, berarti ngambilnya bisa cepat ya. Kalau serius paling seminggu udah jadi, udah bisa ya. Apalagi kuntian yin kan, hokma itu ankia biasanya gitu ya. Itu rahasia kami ya guys, kalau nggak ngerti ya mohon maaf ya.
Boleh minta tolong diambilkan buku yang itu, buku yang warna biru Mas ya. Panduan sesana lagi. Nah itu ya benar, ya. Nggih. Di sini Mualaf Center Yogyakarta kita membekali mualaf kita yang bersyahadat di sini dengan ini buku panduan praktis hijrah. Ya. Panduan praktis hijrah ini nggak cuma sekedar tentang bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya puasa, tapi mengajarkan tentang apa itu Islam dan bagaimana kita harus memulai mempelajari Islam. Dalam buku ini diajarkan, dirangkum, ya, disusun apa yang paling menjadi urgensi pembelajaran kita sebagai seorang mualaf. Yang pertama adalah akidah. Jadi kita harus kenal dulu sama Allah. Akidah ini tentang mengenal Allah, mengenal agama ini. Mengenal agama ini berarti dengan mengenal Allah dalam bab akidah. Bagaimana kita pantas menjadikan Allah Tuhan kita dan bagaimana Allah itu pantas menjadi tempat kita kembali dan bagaimana kita pantas beribadah hanya kepada Allah. Adalah dengan memulai dan mengenal Allah di bab akidah ini. Lalu ibadah-ibadah ini tentang sholat, bacaannya, gerakan yang segala macam, ada puasa, ada zakat dan lain-lainnya ada di bab ibadah. Lalu akhlak, ya tadi sempat disampaikan sedikit, ya, jadi Islam tidak hanya tentang beribadah tapi juga berinteraksi kepada sesama manusia, ya dari bab akhlak dan Quran, nanti kita sertakan sama Qurannya. Nah, jadi mualaf yang syahadat di sini nanti kita akan kasih satu buku ini, buku panduan praktis hijrah namanya, yang akan dipakai untuk belajarnya ya. Belajarnya nanti dari buku ini. Gitu, Mas. Mas siapa? Mas Jun. Ini. Lengkapnya ada di sini. Jadi ini nggak cuma buku ya. Ini bukunya sudah ada sama seperti yang tadi. Ini ada Quran. Nah, ini ada Quran. Kita kasihkan Quran berserta Iqra. Iqra ini gimana cara baca tulisan Arab. Nah, ini udah pernah lihat belum tulisan Arab? Udah ya. Kalau kata mama saya ini dulu ini tahu ngasih. Tahu ngasih? Apa translate-nya? Tauge. Tauge. Huruf toge katanya kalau kata mama saya. Tapi sekarang mama saya pula yang belajar baca ini, baca Iqra ini. Nah, ini kata mama saya dulu tahu ngasih. Huruf toge. Nah, ini ada sarung. Udah pernah pakai sarung belum? Sudah, baru-baru belajar. Wah, apa? Bisa dipakai untuk sholat sarung. Nah, ini ada baju rompi ya, bisa untuk lapisan sholat juga. Misalnya kaos kita terlalu kecil, biasanya dipakai ini aja. Ini ada sajadah dan yang terakhir ada zakat mal ya. Nah, zakat mal ini berupa uang yang dititipkan untuk mualaf yang syahadat di sini. Pembayar zakat yang menitipkan untuk diserahkan kepada mualaf. Silakan diterima, Mas Jun. Ya, sama-sama, Pak. Silakan. Ya. Semoga bermanfaat, Mas. Ya. Begini juga berarti. Oke lah, siap. Mencoba pokoknya. Oke. Oke, Mas Jun, ini sudah lengkap. Ini kita simpan di sini. Nanti saya minta untuk mengisi online ya, online untuk verifikasi sertifikat ini. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan, Mas? Jangan, ada pertanyaan? Tidak ada. Dari Bapak ada yang mau ditanya lagi? Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Telah kita saksikan bersama ikrar syahadat saudara kita, Mas Junmeng atau Hi Junmeng ya, dari Pontianak, Cina asli. Sama sekampung sama saya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Semoga semoga Allah istiqomahkan hatinya Mas Jun sampai husnul khotimah, dan Allah mudahkan Mas Jun dalam mempelajari Islam ya, dan menerapkan syariat agama Islam di kehidupannya sehari-hari. Barakallahu fikum. Ini adalah akhir dari agenda kita pada pagi hari ini. Semoga ini mendatangkan ridha Allah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Mas sudah kunjungannya. Terima kasih. Kita jumpa lagi insya Allah. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya kali ini ingin jadi sales apa? Sales jannah. Masya Allah ya. Jadi ada tanah. Di tanah ini insya Allah nanti akan dibangun sebuah bangunan yang diperuntukkan bagi para mu'alaf. Gedung ini namanya nanti adalah Wisma Mu'alaf Center Yogyakarta. Nah, saya ingin mengajak penonton setia Mu'alaf Center Yogyakarta, juga pemirsa channel Donditan, kita berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk investasi di jannah insya Allah ya. Jadi buat para pemirsa yang ingin berpartisipasi di dalam proyek jannah ini, dipersilahkan nanti bisa mengirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Kami dari tim Mu'alaf Center Yogyakarta, dan alhamdulillah pada hari ini kita berniat untuk mendirikan sebuah fasilitas khususnya untuk mu'alaf-mu'alaf yang ada di Yogyakarta.